Halo Aries. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan asmara Aries. Ini timeless, jadi walaupun gue bikinnya September, kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian untuk nonton. Oke. Sedangkan ini juga general, artinya nggak ada nama kalian, ya. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue nyaranin untuk nonton moon sign kalian, ya, moon sign kalian karena itu berurusan dengan emosional kita. Nonton rising atau ascendant sign kalian karena itu yang akan terjadi dan termanifestasi secara fisik atau nyata. Untuk relationship, nontonnya Venus buat yang cewek, yang cowok nontonnya Mars, dan kalau kalian udah menikah, nontonnya Jupiter sign. Oke. Untuk North Node signs itu kalau kalian kalau itu untuk takdir kita, bukan nanti gue takdirnya sama siapa, bukan, tapi lebih ke life purpose kita akan menjadi karakternya seperti bintang apa gitu. Oke. Nanti arahnya kemana sih kita gitu ya, itu North Nodes. Dan sun sign yang pasti, sun sign itu kan tentang soul journey kita ya, perjalanan jiwa kita. Kalau memang gak resonate juga, mungkin memang energi kita tidak selaras, jadi mungkin next time. Oke. Sekali lagi untuk memudahkan kalian, gue buat playlist untuk memudahkan kalian nemuin materi atau video yang memang kalian minati berdasarkan bahasa, tema, dan waktu. Entah itu mingguan, entah itu bulanan, entah itu harian. Temanya ada divine feminine, divine masculine, atau tentang asmara sendiri, tentang secara general, ada lewat jam malam ya kan. Gue undang kalian untuk ngabrik playlist gue. Dan kalau kalian gak punya atau nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, tinggal kalian klik, isi data-data kalian dan kalian akan punya. Karena gue lebih ke tarot horoskop ya, jadi gue selalu menyesuaikan dengan berdasarkan planet movements, jadi pergerakan planet-planet dan energi semesta saat ini gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, gue saranin untuk cari tahu ya. Lagian gratis kok. Atau kalau kalian butuh personal reading atau membantuin bacain birth chart kalian, atau kalian pengen tahu ke klop atau enggaknya kalian dengan cem-ceman kalian berdasarkan birth chart kalian, atau bahkan untuk bacain birth chart anak-anak kalian gimana ke depannya juga bisa, kontak gue ya. Ada email gue di situ di box description gue. Untuk semuanya, makasih untuk support ke channel dan melalui donasi, likes, share sama komen ya, makasih banyak ya. Jangan stop. Dan makasih untuk selalu nonton, yang jelas ya. Untuk Aries, gue langsung aja ya. Oracle card udah di sini. Beberapa kan gue baca nanti ya. Tapi yang jelas tema reading kalian untuk di asmara ini, kalian dapat upper world dari mystical shaman ya. Upper world kebalik. Upper world itu tempat dimana tinggalnya segala malaikat dan dengan pembantu-pembantunya, semua malaikat dan tangan orang-orang baik dan orang-orang terang ya, messenger ya. Kalau kebalik, dia akan selalu membantu kita, mereka akan selalu membantu kita di saat kita minta tolong ya. Tapi kalian dapatnya kebalik Aries. Artinya kalau ini sudah pernah nongol, kalian pernah dapat kartu ini sebelumnya, kalian diminta untuk bertindak, mengambil apapun yang sudah ditawarkan. Kalau kalian tidak melakukan juga, ya kalian harus menghadapi kelesuan, kemalasan, stagnan. Karena kan kalau ini tegak, kalian sudah dianjurkan untuk menghadapi apapun yang kalian takuti, karena memang ketakutan atau rintangan yang kalian pikir itu rintangan gitu ya, justru itu petunjuk untuk kalian lakukan. Kalau kalian masih belum melakukan itu, ya udah hadapin aja
segala kestagnanan itu, segala monotonitas itu, dan apapun itu, suffering whatever, ya alami, ya nikmatin aja sampai ada nanti, sampai nanti akan datang lagi peluang untuk new destination. Kalau 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 udah bosen sama kestagnanan itu, ya lakukan apa yang memang harus dilakukan. Act now, itu pilihan kok gitu. Artinya kalian mau bertindak atau enggak itu pilihan kalian, resiko hidup kalian gitu loh. Jadi kalau kalian masih takut juga untuk menghadapi apapun yang kalian harus hadapi, ya udah, nggak apa-apa. Ya silahkan. Kalau kalian mencoba untuk membeli waktu, mencari-cari tanda-tanda lagi, enggak. Mereka cuma bilang, enggak, lu nggak akan dapat tanda-tanda lagi dari kita, lu nggak akan dapat bantuan lagi dari kita, sampai kalau emang lu udah ngerti apa yang lu harus lakukan, lakukan. Ya kalau enggak, ya lu harus diam aja dulu, tunggu sampai berikutnya, kesempatan berikutnya gitu. Dan di sini pun juga begitu. Under the deck ya, dapat vision quest sama. Intinya kurang lebih kalian untuk bisa mendapatkan visi ke depannya bagaimana, kalian harus merenung, meditasi, suruh diem. Kalau emang kalian nggak tahu, kalian suruh minta, visi. Dan visi itu cuman kalau kalian mau menghadapi ketakutan kalian sendiri, kurang lebih gitu. Oke, langsung ke tarot ya. Gue akan bikin 3 ke kanan, 3 ke bawah, yang artinya past, present, future ya. Apa yang Aries harus tahu di dalam kehidupan asmaranya. Cross Watcher boleh lo nonton ya, karena energinya suka ketukar ya. Jadi mungkin pesan-pesannya bisa bermanfaat buat kalian juga. Apa yang harus Aries ketahui? Segala energi tentang kehidupan asmaranya, past, present, future. Apa yang Aries harus ketahui tentang kehidupan asmaranya? Di past, waktu yang baru yang sudah berlalu. The World kebalik. Six of Swords kebalik. Kok semuanya kebalik ya? Maaf ya. Maaf. Gue yang megang yang kebalik gue. Queen of Swords. Suka gitu emang gue. Itu yang baru saja berlalu. Sekarang energi kalian sekarang, The Lovers, energi Gemini, Four of Cups, center reading kalian sama kan. Two of Swords yang akan datang, The Hierophant, energi Taurus, Nine of Swords, The Sun, energi Leo, King of Pentacles kebalik, Seven of Swords, The Star, High Priestess, Pisces, Aquarius, Five of Pentacles, Six of Wands, Nine of Pentacles, Justice. Okay. Anyway, Aries, my moon sign. Aries.
Alam bawah sadar kalian adalah King of Pentacles kebalik. Ini mungkin energinya Capricorn, Taurus atau Virgo. Buat gue secara personal ini energinya Taurus ya. Kebalik, Taurus itu nggak jauh beda dengan Hierophant, energinya Taurus juga, yang mana tentang struktur, nilai, spiritual, komitmen. Oke. Kalau kebalik artinya tidak stabil. Struktur, nilai, nilai-nilai yang kalian pegang ya, itu tidak stabil dan tidak grounded. Artinya kalian nggak humble enough dan kalian agak terguncang dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kalian pegang ya. Kalian agak terguncang, jadi kalian nggak stabil, bahkan finance-nya juga nggak stabil. Oke. Di yang baru saja lewat adalah completion ya, sesuatu yang sudah berakhir. Ini energinya Aquarius, yang mana buat kalian itu ada antara teman-teman kalian ya, hubungan kalian sudah berakhir dan kalian moving on. Ini energinya Aquarius, Gemini atau Libra. Secara personal ini energi, menurut gua ini energi Libra. Oke. Tapi mungkin ini kan general ya, jadi mungkin ada beberapa kalian yang berhubungan dengan Aquarius atau Gemini. Yang jelas karakter dari Queen of Swords itu adalah dia hanya berkata dengan yang benar, dan dia juga nggak segan-segan untuk memotong hal-hal yang memang tidak sehat atau nggak benar gitu ya. Dia sudah melewati banyak hal, kekecewaan segala macamnya, jadi dia tahu her worth, dia tahu nilainya dia sendiri. Oke. Dia nggak suka yang namanya main-main gitu. Ini juga Merkuri lagi di Libra ya, artinya adalah komunikasi harus balance. Ini Aries kan. Libra itu adalah relationship. Jadi buat kalian itu adalah relationship, entah itu business partner, entah itu any kind of relationship, yang namanya komunikasi harus balance. Dan energi yang sekarang adalah the Lovers. Entah kalian punya pilihan, tapi ini energi Gemini. Sedangkan North Nodes itu lagi di Gemini, artinya fated ya, destiny, takdir. Kalau segala sesuatu yang kalian atau kita lagi alami itu adalah memang sudah suratan untuk terjadi, apapun itu ya. Entah itu kalian sekarang punya pilihan, kalian dihadapkan dengan pada pilihan, entah kalian baru saja keluar dari perceraian, entah kalian baru saja pisah dengan teman kalian udah putus hubungan, karena memang sudah suratan gitu maksudnya. Dan semuanya itu ada, nggak ada yang kebetulan, semua itu udah suratan, karena memang mungkin kita harus belajar dari situ gitu ya. Dan Gemini itu buat Aries ada di komunikasi. Oke, di komunikasi, bagaimana kalian berpikir, bagaimana kalian memandang segala hal, atau tentang segala pengetahuan yang kalian pegang selama ini, yang kalian pegang sebagai prinsip ya. Karena Gemini itu tentang higher learning ya. Kalian dipaksa untuk mempelajari atau meningkatkan lagi, memperluas lagi wawasan kalian tentang cinta. Dan mungkin ini juga tentang seks ya, sexual chemistry ya, yang mungkin di luar kemampuan kita untuk memahami sebuah ikatan ya. Dan kalian di center reading kalian dapat Four of Cups, kalian bosan, kalian tidak puas dengan apapun yang kalian sedang, walaupun kalian lagi di mabuk cinta contoh. Atau kalian lagi menyesali ya dong mungkin,
kalian lagi mengingat-ingat ke sana gitu. Kalian di posisi sekarang kalian itu lagi mengingat-ingat akan uh, sensasi atau rasa yang memang kalian sudah nggak dapat itu. Kalian sempat istilahnya ngetes gitu, kalian sempat merasakan gitu, ngicip ngicipin yang wow buat kalian ya. Dan kalian nggak punya itu sekarang, dan itu bikin kalian nyesel gitu. Bete, bosen, dan kalian dapat show shorts, kalian tidak mau menerima kenyataan kalau itu di luar kenyataan kalian, bukan realitas kalian sekarang ini, saat ini itu bukan realitas kalian. Jadi apapun yang kalian inginkan ya, kalian harus bertindak sesuatu untuk mendapatkannya. Nggak akan datang dengan sendirinya, nggak ada yang tiba-tiba kalian berdoa pung gitu jatuh. Oh saya mau Dewi gitu kan, dor gitu dia dijatuhin dari langit Dewi gitu kan. Nggak mungkin kan. Kalian harus menghadapi ketakutan, rasa takut yang kalian punya. Oke, karena pilihan yang kalian punya saat ini di dalam kenyataan dalam sekitar kalian itu tidak ada yang memuaskan kalian. Jadi kalian bingung. Padahal sebenarnya kalian cuma tidak mau menerima kenyataan kalau apa yang kalian ingin itu tidak ada sebagai pilihan kalian. Tidak ada sebagai opsi. Kalian harus create, kalian harus buat. Kalian harus hadapi yang memang kalau ini nggak ada, ya udah. Apa yang kalian mau gitu kan? Apa yang kalian mau? Four of Cups. Ya. Cari. Soalnya dia ngeliatnya gitu. Lihat gimana ngeliatnya? Fantasinya kemana? Ke sini kan? Nih kan? Dia yang batanya lagi ditutup itu juga seakan-akan dia ini ya, dia kesini, dia pun juga masih inget tentang ini gitu. Gue nggak mau ini gitu, gue maunya yang ini gitu. Yang akan datang itu harapan, komitmen, nilai spiritual. Ini lebih ke spiritual sih, lihat dong, dia kayak pengemis kan, tapi happy-nya gokil ya gak? Dia punya terang, dia punya keilahian ya, divine ya. Yang itu juga sudah merasa cukup deh. Itu energi Taurus ya, energi Taurus. Dan itu juga tentang nilai-nilai, struktur, bahkan materi. Taurus itu di bawahnya Venus ya. Venus sekarang lagi di Leo. Dan nanti itu akan ada T-square Leo, Venus di Leo ya, Venus, Saturn, Pluto dan Jupiter. Dan Mars tentunya di Aries sendiri yang lagi retrograde ya kan, tanggal 9 kemarin. Jadi kalian memang diminta untuk ngerem, tidak ngambil tindakan cuman karena biasanya kalian melakukan ini. Bukan. Kalian diminta untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dengan Mars retrograde kalian diminta untuk melakukan sesuatu yang berbeda yang tidak biasanya, karena yang biasanya kalian lakukan itu adalah menciptakan keadaan yang seperti ini. Kalian gak puas, kalian bosan ya kan, kalian monoton, kalian stagnan ya kan. Untuk membuat perubahan itu adalah melakukan sesuatu yang berbeda.
kayak diketawain sama dia. Ya lu nggak mau berubah ya udah gitu kan. Kalian juga dapat Nine of Swords yang buat kalian galau, nggak bisa tidur segala macemnya gitu. Karena penyesalan kalian sendiri, ya kan, tentang kebahagiaan itu sendiri. Ini juga komitmen ya, ini komitmen, tradisi ya. Yang mengikat kalian hingga kalian merasa takut, terkecam oleh kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri, oleh cara berpikir kalian sendiri. Dan the sun itu adalah kebenaran, happiness, the happiest on the deck, ya kan. Sebentar. Dan gue bilang Venus ada di Leo. Leo itu buat kalian ada di love affairs, romance, dan kreativitas kalian. Kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Lihat dong gimana dia mengekspresikan dirinya lepas. Jadi dia enteng, ringan, ya kan? Karena dia hanya memegang kebenaran, kejujuran. Saturn pembawa karma, Jupiter juga kemarin baru direct tanggal 13, Pluto juga, itu semua tiga-tiganya ada di Capricorn. Buat kalian Capricorn itu ada di status, karir, reputasi, dan tindakan ya. Jadi yang ngeblok kalian itu sebenarnya Venus, romance, love affairs, kreativitas kalian juga keblok, komunikasi kalian dalam mengekspresikan diri juga keblok. Antara komitmen, tradisi, dan bersenang-senang, dan happiness, ultimate happiness kalian, ada batasan-batasan yang bikin kalian sakit sendiri. Padahal batasan-batasan itu yang bikin siapa? Kalian sendiri. Kalian udah tua kan? Maksudnya kalian udah gede gitu loh, bukan udah tua. Dilihat dari row pertama ya, gini, semuanya sudah komplit. Entah itu passions, entah itu romance kalian, love affairs kalian, seks kalian, komitmen kalian, tradisi segala macam, semuanya udah komplit. End of cycle. Bahkan destiny kalian juga udah kelar. Udah kelar. Second row, row kedua. Kalian mau moving forward ya, moving on, meninggalkan drama-drama, tapi ternyata masih kalian di sini, masih di sini, masih tidak puas, dan kalian masih galau. Kenapa ya, kan gitu pertanyaannya, kenapa ya? Di line ketiga, ternyata masalah komunikasi yang keblok, yang kalian gak mau melihat kenyataan. Itu masalah kebenaran, kejujuran, yang kalian tidak mau hadapi.
walaupun kalian sudah mempunyai, walaupun kalian sudah berani sebenarnya, kalian ini energinya kalian sendiri loh. Kalian berani mengambil, nggak segan-segan untuk motong atau memutuskan segala sesuatu yang memang udah nggak sesuai dengan kalian berani. Tapi ada satu kondisi keadaan di mana kalian tidak mau menghadapinya, dan itu yang ngeblok semuanya kebahagiaan kalian. Kayaknya ini sih Aries Gemini tadi, Aries Taurus Gemini. Komunikasi tentang intimate, being vulnerable, tentang seks sendiri. Dan ini juga destiny loh, takdir, suratan. Kalian harus hadapi apapun yang kalian memang takuti untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Karena ini center reading kalian ya, dan dia fokusnya cuman ke sini. Berarti gini ya, dia fokusnya cuman gini. Dan alam bawah sadar kalian ya, ini komitmen, tradisi, nilai-nilai, struktur ya, spiritual bahkan ya, nggak labil. Kalian nggak grounded karena kalian berusaha melarikan diri dari sebuah kenyataan, mencoba menyiasati realitas kalian. Benar ya? Kalian mencoba menyiasati realitas kalian dengan ngumpet-ngumpet. Kalian tidak berani menjadi diri kalian sendiri, jujur. Energinya stars, fated juga nih, wish fulfillment, North Star, sesuatu yang jauh, berjarak, karena komunikasi nggak ada. Aquarius, Gemini, itu semua tentang ide, komunikasi, dan kebenaran. Libra ya, Swords itu tentang ide, tentang kebenaran, the truth ya. Aquarius tentang visi ke depannya. Oh ya, dan Taurus, Uranus lagi di Taurus, artinya rebel ya. Rebel dari tradisi atau nilai-nilai yang ada untuk mencapai destinasi North Nodes. Kita maunya seperti apa? Ini juga tentang komunikasi. Spiritual ini tentang silence ya kan. High Priestess itu silence karena dia tahu tanpa dia harus bicara, tanpa dia harus melihat, dia merem. Tapi sebenarnya dia melihat. Dia tahu tanpa harus melihat. Dia dapat download tuh, dapat pengetahuan, dapat informasi dari energi-energi yang dia serap. Dia silence. Dia nggak perlu ngomong, dia nggak perlu ada, bahkan dia tahu, dia bisa merasakan. Energi Pisces, dia itu ending, karma, alam bawah sadar. Dia tahu segala sesuatu yang tak ada tampak, dia diam. Silence, karena ada silence, karena ada yang dirahasiakan. Dan High Priestess, ini energinya Pisces, mungkin kalian berhubungan dengan Pisces. Dia tahu tanpa kalian harus cerita, tanpa kalian harus ngomong, dia tahu.
dan ada penyesalan di sini. Dan Aquarius ya, itu dia dia di bawah rules-nya Uranus juga Saturn, karma juga rebel. Dia punya visi ya, dia Aquarius tuh bisa melihat jauh ke depan gitu, visioner lah gitu. Dan dia juga tentang penyembuhan ya, Star, healing. Sekarang gue pengen klarifikasi The Lovers ya. The Lovers itu energinya Capricorn, well, Capricorn, Taurus, atau Virgo. Tapi buat gue ini, menurut gue ini ini energi lo ya, energi lo. Jadi energi lo. Sorry. Ini energi Capricorn. Jupiter, Saturn, dan Pluto. Okay. Pluto adalah self transformasi. Saturn adalah disiplin, tanggung jawab, tentang fondasi dan struktur ya. Jadi orang yang bisa diperhitungkan. Kalian bisa diperhitungkan nggak? Capricorn itu ada di ya, reputasi kalian, karir kalian, dan status. Ini lebih ke status. Kita bicara tentang relationship ya. Ini status kalian. Atau kalian punya pilihan. Ini karma kalian. Karena Saturn yang membawa karma. Dan Saturn direct tanggal 29 ya. Kalian sudah mulai merencanakan, membangun ke depan secara detail tentang bagaimana energi Virgo, tentang sehari-harian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, dan kesehatan kalian sendiri. Menuju mengambil peluang untuk cinta yang baru. Jadi kalian lagi fokus pada diri kalian sendiri. Kalian lagi fokus pada diri kalian sendiri, juga finance lebih tepatnya ya. Ini juga finance dan pekerjaan kalian ya. Untuk memulai cinta yang baru. Dan energi secara keseluruhan adalah Ten of Wands. Kalian ingin pindah. Ten of Swords. Wow. Ten of Pentacles. 30. 10. Completion. 10. 3. Ada orang ketiga. Ada pilihan. Kok gue puyeng banget ya. Gue pengen klarifikasi Four of Cups. Eight of Swords. Kalian menjebak diri kalian sendiri dengan web of lies. The Chariot.
tentang home and family, dan pilihan-pilihan yang kalian punya, ya, yang membuat kalian distraction, pelarian-pelarian, tempat-tempat pelarian di mana kalian merasa senang. Seven of Cups. Seakan-akan kalian bebas, seakan-akan kalian jomblo. Ini web of lies yang kalian bikin sendiri, pikiran-pikiran, ya, yang menjebak kalian sendiri karena kalian berbohong pada diri sendiri. Kalian ingin menguasai diri kalian sendiri dan move on, atau kalian hanya ini home and family ya, Cancer, home and family, tapi kalian penuh dengan distractions. Kalian sendiri nggak tahu mau kemana, apa yang pengen kalian punya, apa yang kalian pingin aja nggak tahu. Sekarang gua tanya, Chariotnya mau kemana, mau dibawa kemana? Ini klarifikasi dari ini loh. Kalian kesannya yakin banget gitu kan dengan Chariot gitu kan, udah penuh power, ya kan, udah pokoknya gue jalan, ya gak? Kemana? Ternyata cuma sekitar situ-situ doang, pelarian doang, cuman supaya nggak bete, ya kan, kalian cari hiburan yang bikin kalian seneng, yang pada akhirnya balik-balik sampai ke rumah kalian gini lagi. Kalian merasa jomblo, mandiri, independen. Terus kenapa begini? Di baliknya ternyata ada justice. Kalian berhubungan dengan Libra karena kalian merasa tidak ada yang tidak balance. Oke, sekarang gue pingin klarifikasi Two of Swords. Eight of Cups. Strength, Leo. Ace of Swords. Aha moment, epiphany, gledek ini petir. Kalian dapat komunikasi, kalian dapat pencerahan, jedar gitu. Dan kalian diminta untuk kuat. Meninggalkan apapun yang memang tidak memuaskan, ya, yang udah tidak berfungsi lagi untuk ditinggalkan, dan kalian diminta untuk kuat, menerima apapun itu yang namanya kenyataan dan kebenaran. Kalian dapatkan pencerahan itu karena kalian riset atau kalian spying, kalian atau terinspirasi dari video di YouTube mungkin. Gue pengen klarifikasi Nine of Swords. Nine of Swords. The Fool. The Empress. King of Swords. Ini energi Aquarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius. Three of Wands. Ada yang menanti kalian sebenarnya. Dia tahu kalian bakalan balik. Dia tahu.
Dia tahu kalau ombak itu pasti balik. Ombak ya, gue ngomong ombak. Nggak stabil, nggak tenang. Dia nunggu ombak itu. Dia udah siap menghadapi ombak itu. Gue tantangin bahkan. Mana ombaknya? Two of Cups kebalik. Sesuatu yang sudah kelar. Untuk healing energi Virgo. Jomblo. Tower energi Scorpio. Karena sesuatu sudah rubuh, rusak, hancur. Dan kenapa kalian galau? Kalian takut untuk memulai, mengambil resiko dan memulai segala sesuatunya. Memulai baru, menjadi new version of you. Kalian galau. Kalian gak berani, misalnya gitu. Kalian belum punya keyakinan, kalian gak punya kepercayaan kalau kalian akan selamat. Kalian masih takut untuk mengambil apapun resikonya, untuk memulai yang baru. Dan dapat di Empress energinya Taurus atau Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan Taurus atau Libra. Yang jelas ini orang ketiga juga bisa, ya, yang bisa melahirkan apapun yang baru, new condition, new project, new business, divine feminine. Dia bisa apapun yang disentuhnya jadi gold, Mother Earth, divine feminine. Ini energinya Aquarius karena dia selalu bicara tentang kebenaran. Ini tegak ya, bicara tentang kebenaran dan visi, misi, dan dia humanitarian. Energi Merkuri lagi, karena Merkuri lagi di Libra, ya, Merkuri di Libra dan energinya Uranus. Uranus di Taurus, rebel. Dan ini pun juga tentang komunikasi. It's all about communication, folks. Udah ditungguin tuh. Dia udah ditungguin. Mana ombaknya? Kok nggak nongol-nongol? Right? Oke. Wow, udah lama banget Aries. Udah, sekarang oracle card-nya. Oke, kalian dapat Libra lagi. Dari Goddess Guidance, bagaimana semesta dan spirit akan menolong dan membimbing kalian. Maaf. Fairness. Fair, balance. These situations will be handled in a fair and just manner. Jadi segala situasi ini bakalan ditanganin dengan adil dan sesuai. Dari Mystical Wisdom, gue tanya pelajaran apa yang Aries harus pelajari untuk love life-nya. Kalian dapat all. Follow your intuition. Ikuti insting kalian. Dari Universe Tarot, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika saya menerima cinta dari semesta sebagai guru saya, I will always be guided back. Saya akan selalu dibimbing kembali ke terang. Leo. Venus di Leo. Venus is all about relationship, money, and beauty. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya, Leo banget, ya kan? Leo. Love affairs, creativity, self-expressions, romance, even fertility. Juga fertility adalah
ide baru. Nih, kartu letih. Ide baru, project baru, bisnis baru, hidupan baru, kondisi baru, apapun yang baru. Dan dia nomor 3. Pihak ketiga bisa, orang ketiga bisa. Oke, Aries, semoga berguna. Kalau emang resonate, jangan lupa untuk komen. Dan kalau suka, yang belum kalau suka gaya gue dan emang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke. Dan kalau emang suka, jangan lupa likes-nya.